Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Jeragan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jeragan serta narasumber kita, beliau Bapak Sigit, narasumber desiminasi PKG PJOK yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin Allahumma. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut desiminasi PKG PJOK, yang keempat yaitu tanggapan dan yang terakhir penutup. Marilah sebelum kita mulai acara hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan ucapan basmalah tadi, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Jeragan atau yang mewakili. Kepada beliau Ibu Intarti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Jeragan, yang meskipun pada kesempatan di siang hari ini tidak hadir karena baru menghadiri acara gelar karya IP 11 di Gedung Pemuda Temanggung. Yang saya hormati Bapak Sigit Mubarok selaku narasumber atau guru PKG PJOK. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jeragan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan, kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka di ruang kelas 5 ini tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita lafazkan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit Mubarok yang telah mengikuti PKG Guru PJOK Kecamatan Tembara, yang mana dengan adanya kegiatan itu saya sangat berbangga dan sangat berharap nantinya akan dapat mengembangkan potensi guru PJOK, khususnya untuk meningkatkan kompetensi, memberikan layanan dan memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna untuk peserta didik.
Melalui kegiatan PJOK, PKG PJOK juga akan mengembangkan bahan ajar, metode, serta memberikan pembelajaran, sistem penilaian serta literasi kepada peserta didik yang nantinya akan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu saya juga berharap mampu menyelaraskan pembelajaran dengan model kompetensi yang baru, yang penuh dengan inovasi, yang nantinya akan membawa sekolah kita ini menuju kemajuan yang sangat berarti. Kami juga berharap nantinya akan bisa berbagi dengan rekan sejawat, dengan kami semua, sehingga kami bisa ditularkan ilmunya, Pak Sigit. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian rencana tindak lanjut diseminasi oleh beliau Bapak Sigit Mubarak. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Institut Tirakan atau yang mewakili, dan yang saya hormati rekan sejawat, Ibu Guru Institut Tirakan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Di siang hari ini saya mendapatkan waktu untuk ataupun kesempatan untuk memaparkan rancangan pembelajaran yang akan saya paparkan. Mau izin berdiri, Ibu-ibu. Ini setelah sekian lama, Bu, hampir mau 3 bulan saya mengikuti diseminasi PKG PJOK di tahun 2024 ini, hampir 3 bulan, dan saya sampai pada penyusunan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yang saya ambil temanya permainan tradisional. Di sini dengan komunitas belajar di sekolah, karena di olahraga kita tidak bisa terlepas dari pembelajaran yang ada di dalam kelas. Salah satu contohnya mungkin ketika kita bermain permainan tradisional dengan contoh permainan mungkin engklek, di situ ada angka 1 sampai angka 9. Nah, itu di situ bisa si anak bisa bermain sambil belajar dengan angka. Ditambah lagi mungkin bisa dikaitkan lagi dengan bahasa Indonesia. Walaupun mungkin kita semua pada kesehariannya itu hidup di kaki gunung, yang mungkin mohon maaf kesehariannya mungkin lebih ke bahasa Jawa. Ketika kita bermain permainan tradisional, bahasa atau mungkin perbendaharaan bahasa di bahasa Indonesia itu mungkin akan lebih. Saya ulang lagi, menikah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Saya ambil tema permainan tradisional. Di sini saya rencananya akan bekerja sama dengan wali kelas 5 dan wali kelas 6 untuk Bapak Ibu gurunya, karena sasarannya adalah anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Latar belakang saya aturkan permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal serta berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Dalam era modern, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan yang berbasis teknologi. Ibu Guru Sedaya, kita sadari karena memang di zaman sekarang teknologi benar-benar menguasai, bukan hanya di kehidupan orang-orang dewasa, di kehidupan anak umum
teknologi sangat amat menguasai. Jadi di tengah masyarakat bentuk-bentuk permainan yang difasilitasi ataupun dengan teknologi itu sangat beraneka ragam. Nah, salah satunya mungkin melewati HP. Kalau dulu di zamannya saya masih jarang Bu, PlayStation aja mohon maaf Bu, itu pakai sewa dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang hampir setiap anak itu mempunyai gadget HP. Jadi permainan dunia mereka benar-benar ada di genggaman mereka. Nah, disinilah sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini siswa dapat hanya bermain akan tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya bangsa, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Nah, kalau dilihat mungkin di gambar ini ada 3 anak Bu. Nah, ini salah satu model permainan tradisional yang lain. Padahal yang sebenarnya permainan tradisional itu sangat amat banyak sekali. Saya kira ibu guru semua di waktu kecil pernah semua memainkannya. Mungkin itu bakso, patali, egrang, ada egrang, terus apalagi biar mungkin yang secara bergu nah mungkin kita semua mengalami, tapi di zaman sekarang kita lihat sangat amat jarang. Nah, dari situ bola bekel saya nggak bisa. Dulu yang pakai bola bekel main. Nah, itu susah ya. Padahal di situ peran pentingnya permainan tradisional itu kita bisa berinteraksi sesama anak gitu dari situ sangat amat penting. Nah, ini diatur ke sama Bu ini kelas 2 bermain bekel saja susah karena memang ya kita tahu dan kita sadari bahwa game online itu benar-benar menguasai. Nah, tujuan dari program yang saya rancang tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Nah, di sini juga nantinya saya akan menggunakan tetap teknologi Bu, karena memang kita sudah di zamannya. Nanti proyek ini kita ambil dokumentasinya dengan teknologi, salah satunya dengan HP. Satu melestarikan budaya lokal. Yang kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial di anak. Yang ketiga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, dikatakan inovasi ini nanti setiap anak pasti akan mengambil langkah ataupun proses dalam menyelesaikan masalah itu pasti berbeda-beda. Nah, disitulah nanti si anak akan belajar berinovasi. Ya, salah satu contoh ketika tadi lengklek, ketika di angka 2, angka 3 itu nanti sudah menjadi milik lawan, pasti secara otomatis setiap anak akan beda cara menyikapinya. Saya pernah mencoba Bu, ada yang tanpa awalan, tapi kalau yang sudah belajar ataupun sudah tahu dengan jalannya permainan, si anak itu ambil ancang-ancang terus melompat. Nah, dari sini juga. Kalau dulu saya minta ada bantuan di samping. Jadi terus bagaimana Bu? Nah, itu kan ada kalau dia dapur gacuk gitu. Ya gacuk betul. Nah, pokoknya ini Bu, terus kita flashback sebenarnya ya Bu. Itu kan kalau itu ada gacuk ini sudah milik lawan, otomatis kita melompatnya lebih jauh. Harus lebih jauh. Tidak semua anak bisa lompat. Nah, itu kalau dulu saya waktu kecil jadi ada 1 meter ketika diangkatnya itu ada bantuan di samping. Kita membuat garis bantuan di samping. Di samping. Dibuat seperti lingkaran juga sampai jangan menginjak biar yang kecil aja. Jadi agak ada bantuan lewat ke sini baru bisa. Berarti melewati alat bantu itu untuk bisa menyampaikan sasaran. Ya dulu waktu kecil ini gimana ini nggak bisa lompat karena semua pesertanya nggak bisa lompat. Ya bisa termasuk saya dan teman-teman. Terus gimana itu apakah permainan seperti ini mau dilanjutkan? Kan otomatis tidak akan berakhir. Jadinya teman-teman itu sepakat ada garis bantu di samping. Di samping biasanya samping. Sesuai untuk membantu kita buat
menolak sampai ke Itu sampai ke tempat sasaran. Nah ini salah satu. Iya, ini salah satu contoh bagaimana seorang anak menyikapi ya, mencari solusi atau menyikapi problem ketika bermain. Nah ini bagus sekali apa yang diatur di Nani ini. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Ya, harapan dari saya pribadi itu karena memang aset kita itu mungkin bukan mungkin saya sadari sangat aman lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Pelataran paling luas, sekolah paling luas, anak juga standarnya juga masih beda dengan sekolah yang lain ya. Nah, dari sini diharapkan kesehatan fisik berperan di kesehatan fisik, bukan hanya mohon maaf bermain bola terus bermain bola pasti atau apa, mungkin melewati permainan ini mungkin si anak itu dalam kesehariannya nanti akan terpecah. Dalam arti terpecah itu dengan konsentrasi masing-masing dan akan berimbas yang namanya dunia anak kita sadari lebih sedikit-sedikit kadang berantem, kadang di situ harapannya kedepannya sampai seperti itu dan seterusnya, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Nah ini nanti banyak yang terlibat sampai orang tua pun bisa terlibat, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial yang di hari ini mulai tergerus, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah diharapkan karena saya yakin nanti ke depannya terlihat menyenangkan karena ketika anak sudah mulai bisa itu akan menyenangkan. Tapi untuk beberapa minggu ini memang yang pernah itu hanya kelas 4 sama kelas 5, sedangkan kelas 6 itu masih menyukai atau melakukan aktivitas itu menggunakan alat bola pada khususnya. Menika struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yang saya targetkan kelas 5 dan kelas 6, jumlah peserta didik menika 40 anak dari kelas 5 dan kelas 6, usia peserta 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program ruang halaman sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas itu sesi diskusi dan refleksi. Waktu program pelaksanaan saya jadwalkan 5 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga produksi produk dan dokumentasi. Oh ini mohon maaf, berarti minggu ketiga ini produksi produk dan minggu keempat dokumentasi. Ketika nanti minggu ketiga sampai keempat ini kan masih punya jeda waktu, nanti si anak bisa mempersiapkan penampilannya yang lebih baik di minggu keempat, bisa mendokumentasikan, dan minggu kelima masih ada jeda. Jika memang tidak puas masih ada waktu, bisa dibarengi dengan publikasi. Mitra komunitas belajar menika saya sendiri guru PJK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik di dalam permainan dan refleksi. Menika guru kelas membantu, nantinya bisa membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil belajar. Nah di sini peran serta orang tua juga bisa diikut sertakan karena pada akhirnya nanti titik sasarannya bagaimana permainan tradisional ini bukan hanya dipelajari di sekolah, bisa dibawa pulang, bisa diterapkan di tengah masyarakat, di mana nanti anak-anak bisa bersosial di tengah masyarakat melewati permainan tradisional sesuai mungkin seperti kita dahulu. Kapasitas yang dimiliki sekolah sumber yang dimiliki menika halaman sekolah yang sangat luas, tempat yang sangat cukup luas untuk melakukan praktek permainan tradisional. Banyak sekali modelnya, terus alat permainan sebagian lintasan dan macam-macam permainan tradisional yang sudah tersedia. Kemarin sudah saya mulai melewati kesempatan di waktu Jumat itu
bersih-bersih dan saya sama anak-anak kelas 6 itu mempersiapkan lintasan. Di sana ada satu lintasan engklek, yang kedua lintasan engklek atau kedrit itu dengan bentuk balik-balik. Nah, terus menikah komunitas alat permainan sebagai lintasan macam-macam permainan tradisional yang sudah tersedia, komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas serta orang tua untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi belajar. Pemanfaatan aset halaman sekolah digunakan untuk sesi permainan tradisional. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua bisa dilibatkan dengan proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Nah, dari sini peran serta orang tua kita ikutkan karena nanti harapannya pengambilan dokumentasi itu bukan hanya di sekolah, bisa di rumah. Sempat tadi pagi saya bertanya sama anak kelas 5 sama kelas 6, ternyata anak-anak kita semuanya punya HP, berarti nanti insya Allah bisa terwujud. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisiknya. Di titik ini nanti kita bisa menilai sampai mana anak-anak kita, anak didik kita, peserta didik itu mengetahui jenis-jenis permainan tradisional. Tengah program menikah ada refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Nah, di sini penilaian terhadap keterampilan fisik ini nanti bisa kita lihat ketika mereka benar-benar apakah mereka benar-benar menguasai gerak dasar 1, lokomotor, non-lokomotor, ataupun manipulatif. Bagaimana anak-anak bisa menghubungkan dengan permainan tradisional. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi berlangsung, orang tua. Nah, ini di orang tua lagi-lagi kita tetap menyadari harus menggunakan teknologi, mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Nah, di sini di titik poinnya, apakah permainan ini bisa dibawa pulang ataupun bisa dipraktekkan di rumah. Padahal sebenarnya kalau dilihat kita juga mengacu di tengah lapangan jadi bahwasanya kalau halaman di masyarakat itu yang luas sekarang sudah mulai jarang. Jadi bagaimana kita bisa menawarkan ataupun menciptakan modifikasi dari permainan tradisional itu biar bisa tepat sasaran untuk anak-anak kita. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi, dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Nah, nanti di sini nilai-nilainya sangat amat banyak sekali. Kalau di bidang olahraga pasti tidak jauh yang namanya sportif, kerjasama itu pasti. Kuesioner terhadap orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak itu masih kita sampaikan seperti tadi. Kemungkinan tantangan dan solusi meninggalkan tantangan kemungkinan ini masih dalam kemungkinan. Tantangan satu itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional karena jarang dimainkan di tengah masyarakat dan mulai tergerus, tidak semua siswa tahu aturannya. Mungkin untuk beberapa seperti tali, tetapi ibu sudah mengatur lagi pakai bola bekel aja tidak tahu, berarti memang harus kita dakon. Kalau saya lihat anak-anak dakon bisa ada nyanyiannya kakak dakon gitu ya. Solusi menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktikannya. Nah, di sini nanti
bisa dimodifikasi sesuai dengan tempat dan situasi anak. Tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Ada beberapa anak yang memang, mohon maaf, satu tidak tertarik. Yang kedua, kesulitan ini sehubungan dengan, mohon maaf, karena tidak terbiasa. Mungkin kalau nanti beberapa kali pertemuan atau sudah saya jadwalkan dengan 5 kali pertemuan, saya yakin anak-anak itu pasti bisa. Misalnya memberikan permainan gebak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Di sini ketika bermain gebak sodor, kebanyakan anak itu yang penting canda gantian masak. Tapi ketika nanti sudah kita kemas dengan kompetisi, mungkin akan beda. Karena nanti ada poin ketika si anak itu maju sampai pojok, kembali lagi, nanti dapat poin berapa. Nanti saling mengumpulkan poin dan dibatasi atau diatur oleh waktu. Tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya kemungkinan besar mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran, entah itu nanti pribadi atau kelompok. Amerika penutup dan rencana tindak lanjut dari persekian yang saya paparkan. Rencana tindak lanjutnya seperti ini. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan visi, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan bagi mereka dan berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Di hari ini sudah saya realisasikan, sudah saya jalankan, meskipun di sela ibu guru dalam kesibukannya, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan waktu di siang hari ini. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan menurut rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya sikap kerjasama dan sportivitas. Di sini Bu, saya sudah sampai sini ya Bu. Satu ya Bu, tinggal yang kedua sama yang ketiga. Semoga nanti berjalan setelah tes semester 1 Bu. Mungkin dari saya Bu cukup sekian yang bisa saya paparkan, atau monggo dari ibu guru mungkin karena ini forumnya komunitas sekolah ini sesuai judul. Nah, sesuai judul di sini dengan komunitas belajar sekolah. Di komunitas ini kita bisa berdiskusi, saling memberi masukan, memberi saran, terlebih untuk saya pribadi untuk kedepannya bagaimana bisa menerapkan rancangan ini untuk anak-anak kita. Dari saya mungkin cukup sekian dulu saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit Mubarok yang telah memaparkan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan mengambil tema permainan tradisional. Di sini tadi bagus ya, mengambil permainan tradisional yang hampir sudah mulai punah ya. Tadi betul saja tidak bisa. Jadi tema seperti ini memang patut
juga bisa mengurangi anak supaya tidak kecanduan gadget. Sungguh pawaran yang bagus, baik. Insya Allah niat dari awal sudah baik, hasilnya semoga lebih baik. Untuk selanjutnya acaranya yaitu tanggapan-tanggapan mungkin dari Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya bisa langsung kepada beliau Bapak Sigit. Oh ya, Bu Iri mau bertanya, monggo Bapak Sigit. Terima kasih. Sekedar tambahan dari saya untuk permainan tradisional itu, ini Pak Sigit mengambil tema permainan tradisional yang diberikan untuk kelas besar, yaitu kelas 5 bekerjasama dengan kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana nanti untuk yang kelas rendah, kelas kecil, kelas 1, 2 dan 3, 4 umpamanya, apakah bisa diberikan permainan yang setara dengan sekarang yang sudah dibuat proyek ini, atau diberikan permainan yang mudah dicerna dan dilakukan oleh anak seusianya? Bagaimana Pak Sigit? Apakah diberikan permainan sama, atau seperti tadi yang saya sampaikan untuk kelas 1, 2 itu kemarin dicoba permainan bengkel, bola bengkel, itu saja masih belum bisa. Bagaimana Pak Sigit? Matur suwun tanggapannya dan masukannya, karena saya katakan masukan karena dulu sudah praktek pasti aneh kelas ini. Tapi sebenarnya di angan-angan saya ini dalam setiap fase itu memang ada permainan tersendiri, di mana nantinya nanti juga di tengah semester BBG kalau kelas 6 itu kemarin saya sempat mencoba menerapkan bola tangan pasif. Nah itu yang nanti insya Allah akan saya mainkan ketika nanti kita habis semesteran. Jadi kayak nanti pasti ada jeda waktu nanti untuk beberapa anak itu saya sudah mengocek bahwasanya kelas 5 sama kelas 6 itu bola tangan pasif, terus kelas 4 sama kelas 3 itu karena memang saya lebih mendorong ke kompetisi itu nanti kasti. Nah di kelas 3 itu kasti, nah kelas kecil itu nanti harapan saya juga angka. Bahkan sebenarnya di kelas 2 itu kemarin sudah saya coba ya, itu gede yang bukan engklek seperti tadi itu ya, balik-balik, karena di situ ada kombinasi antara kaki kanan dan kaki kiri. Mungkin ibu pernah praktek ketika ada semacam namanya sejak balik-balik itu ada 3, bisa ambil 2, bisa juga, atau mungkin dibikin 4 juga bisa modifikasi. Nah di situ nanti si anak bisa belajar yang namanya gerak dasar lokomotor melewati berjijikan. Nah di situ juga ada 2. Nah ini ada 1 kombinasi antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah harapan saya ini sebenarnya itu sama bengkel, tapi kok buin campur ngaturake susah basket. Sebenarnya kalau di bengkel itu anak kelas 2 itu nanti masuknya ke bola kecil yang selalu diatur sama pemain setiap ketemu saya basket. Tipe ini itu sebenarnya untuk memancing anak di olahraga kompetisi itu di bola lingkung sama-sama kecil. Nah bolanya saja sama atau bodoh-bodoh mantul gitu tuh. Nah itu sebenarnya saya sasarannya sama Bu, sebenarnya secara tidak sengaja gitu itu jangan sama, tapi saya malah masih penasaran Bu, lebih tertantang ibaratnya tuh Bu, ketika Bu ngatur-ngatur Pak Sigit itu susah di kelas 2. Nanti pasti insya Allah Bu, nanti kedepannya saya agendakan dulu untuk kelas 2 itu 1 itu jelas tali, yang kedua itu bengkel sehubungan dengan gerak tangan lah, dan yang kakinya itu nanti di engklek yang bentuknya nanti balik-balik. Kalau kelas 4, 5 itu kelas 3 dan 4 itu gede meja sebenarnya. Nanti di situ ada shooting, mungkin di shooting itu nanti si anak kita tawarkan mengarah ke poin 50 atau poin 100
100. Nah nanti di situ si anak gerak anak itu ketika istirahat itu pemenuhannya bukan hanya bola dan lain-lain, itu kalau sudah terkonsentrasi dengan permainan tradisional itu harapannya saya mengurangi apa ya, mengurangi anak-anak itu saling beda pendapat sampai yang mohon maaf mungkin yang lain-lain itu yang sedikit kita tidak harapkan itu bisa tertanggulangi melewati permainan tradisional. Saya salah satu sebenarnya itu yang bingung itu di kelas 1 kan, kelas 1 itu baru lari kan, kelas 2 itu sudah bisa diajak bekerja sama, sudah mulai bisa mencermati yang namanya aturan. Insya Allah Bu, 1 bekel itu 2 kali 3 gedre yang kali itu yang akan saya tawarkan nanti di semester 2 mungkin seperti itu Bu. Terus Pak Dul, Bu, monggo untuk yang lain. Jadi kesimpulannya akan tetap diberikan sesuai dengan tahap fase di kelasnya, fase yang sudah diterima oleh sesuai dengan usia anak ini. Terima kasih Pak Sigit, ini akan memperkaya sarana permainan tradisional, sekaligus akan mengurangi ketergantungan dengan gadget. Ya. Terima kasih Pak Sigit. Harapannya seperti ya, sama-sama Bu, monggo Bu. Masih ada yang lain? Bu Viro mau menambahkan? Oke, berarti saya menambahkan sedikit. Ini Pak Sigit, untuk permainan tradisional itu diambil itu jadi istilahnya tema yang bagus nih. Kita menghidupkan seperti itu di sekolah, berharap anak juga di rumah bisa bermain seperti ini, sehingga di rumah pun anak tidak cenderung bermain gadget. Jadi anak lebih bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak hanya menyendiri dengan bermain game online dan sebagainya. Ini jelas banget. Untuk permainan eklek itu, kalau ini bercerita tentang saya pengalaman kecil ya, itu bermacam-macam. Ada yang eklek kayak gambar tadi, ada eklek, ada bro, maksudnya ada apa? Ada 1 kaki dan 2 kaki gitu ya. Itu jenis yang pertama, saya jadi ingat waktu masih kecil. Jenis yang kedua itu ada yang namanya samparan. Samparan itu kita eklek samparan, jadi pakai kaki satu, di sini ada gajah 1, kita cuma pakai kaki 1 disampar seperti ini. Nah itu nanti sampar lagi, dan yang terakhir baru pakai kaki 2. Nanti kita putar lagi seperti itu sampai terakhir, nanti di depan itu yang kedua samparan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah sampai ujung sana, kenapa sih jadi namanya nempe gitu. Kalau udah sampai ujung sana itu ada nempe, kita pakai gajah di tangan, terus kita sebut begini. Iya, nanti dari sana nanti mau balik itu ditangkap, jadi kita menangkap gajahnya. Kalau yang gambar tadi itu menurut saya eklek yang kalau teman-teman saya bilang itu paling gampang, karena ada ini cuma bro ini gitu ya. Nah yang itu tipe yang pertama. Kalau yang kedua itu samparan itu pakai 1 kaki, dari awal sampai akhir mainnya 1 kaki terus, tapi sambil nyampar gancung. Apa gancung ya? Ada gancung ya. Terus yang kedua itu kayak model spinner. Jadi bulat, ada yang bulat, ada yang dibikin ada 9 kotak. Mutan 9 kotak, ada 9 kotak kayak biasa ini, habis ini itu 2 ada 9 kotak seperti ini. Jadi mainnya begini, terus ini begini, ini muter terus sampai begini, sampai muter. Ada yang dibuat Kitiran, itu yang dinamakan balik-balik. Itu yang dinamakan balik-balik. Namanya saya juga Itu namanya yang balik-balik. Jadi di sini, terus yang dikatakan itu bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk. gambarnya 2. Kalau dulu waktu kecil jenisnya 2. Ada yang dibuat lingkaran, terus tengahnya bulat jadi garis spinner gitu. Jadi mainnya gitu. Ada yang dibuat 9 kotak, itu seperti tadi ditambah kayak gitu. Nah, mungkin ya ini deh, saya cuma belajar. Bisa seperti itu dimanfaatkan untuk pas meeting, bisa kan bisa sekalian lomba sekalian. Jadi
kita mungkin waktunya nih misalnya ada kesulitan di waktu istirahat karena kita hanya 30 menit ibu istirahatnya, ditinggal jajan makan mau main sudah habis. Kalau dulu waktu kecil saya itu ingat istirahatnya 1 jam, jadi beristirahat sambil makan main itu marah gitu karena dijeblokkan di satu istirahat. Dulu kalau pakai sekolah biar dulu itu bener ya. Nah itu mungkin masa-masa ini misalnya bermain lubang soda kan, karena itu kelompok mungkin bisa buat lomba-lomba antara kelas. Itu disesuaikan yang tentunya dengan fasenya. Gitu Pak Sri. Terima kasih. Masukan yang bagus ini yang belum beri masukan dulu. Kita meskipun berempat itu namanya saja komunitas belajar, kita harus sama-sama komunikatif. Bukan nanti tetap harus tanya atau mungkin memberi masukan. Tapi yang diantaranya sama. Benar saya penasaran benar yang dikatakan samparan, menyampar, sampar ya. Iya, sampai akhir, bro. Kembali lagi bisa. Oh enggak sote. Sampar, terakhir bro. Oh kembali ke sana. Kalau yang saya sarankan gini, nanti hubungannya sama olahraga bu. Sampar sampai sini bro. Bajunya diambil, nanti dikasihkan ke depan. Nah, ini shooting, nanti kita hubungkan dengan sepak bola. Nanti kalau bersama keluar di shooting gitu. Oh, nah itu mungkin 2 kali. Yang paling sama seperti itu. Nah, kita bagaimana? Yang kita mainkan dulu itu memang beda-beda. Iya, karena memang kayak budaya, tapi di sini salah satunya kita sasarannya kita harus bisa menghargai budaya bangsa. Seperti yang dikatakan Pak Sigit tadi, untuk tekniknya kan disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak harus sama. Bahasa bisa dimodifikasi. Ayo Mbak Firo harus tanya. Ini benar. Bu itu, karena ini komunitas belajar loh. Harus tanya atau memberi masukan paling baik. Mbak Firo. Saya di sini cuma memberi tanggapan. Ya, tanggapannya Mas Sigit secara keseluruhan sudah bagus, sudah luar biasa sekali. Kemudian untuk permainan tradisional itu, kalau di tempat saya dulu waktu enak biasa cuma lempar batu, nanti sampai di udah sampai dulu ceritanya benek ning pun rampung kabeh tekan dulu ya nanti itu pemenangnya. Nanti itu seperti biasa. Jadi tadi dibanding memberikan kata samparan ini kok saya baru tahu ya, dulu di tempat saya itu kok belum ada. Beda usia, beda wilayah, beda umur juga bisa begitu. Kemudian selain eklet di rumah saya lompat tali, kemudian petak umpet, dakon, dak-daman, kemudian main rumah-rumahan dari pasir itu, kemudian pasaran pakai daun-daun. Nah, seperti itu kalau di tempat saya permainan Rumah belajar jadi ibu yang baik. Apa? Pekelan juga ada. Kalau dulu kan bolanya itu kan bisa berbeda juga, tapi bisa untuk namanya kasbah ya. Kita pantul-pantulkan di mana itu sampai kita hitungan ratusan itu bisa nggak mati, itu bisa nggak lepas. Jadi di situ kita mengandalkan keterampilan tangan dan apa namanya tangan ya. Jadi di situ bisa dipantul-pantulkan berkali-kali sampai hitungan ratusan bahkan. Tapi kita nggak boleh pindah tempat itu. Iya, ini dikotai, mamanya Lima. bisa bola kasih, bisa bola bekel. Kalau bola kasih bisa dibilang pakai pemikul atau pakai tangan saja, pakai tangan. bisa jadi dribble. Kayak pasti, Kayak enggak pasti kayak basket. besar bolanya kan kasih kecil tuh nanti bisa belajar hitung juga ya. Kan ada yang sampai ratusan ya. Biasanya ngoten. Kita saya pakai kasih dulu. Permainan zaman dulu ya. Beda kan bentuk Sangat mendesak sekali. Kalau saya juga masih ingat
dulu ketika bulan puasa itu permainan seperti itu kita bisa nahan lapar sampai sore, karena salah satu siasat kalau anak dulu tuh susah untuk puasa, jadi kita harus diselimut dengan permainan yang asik mengasihkan sampai kita itu lupa waktu, sampai tahu-tahu maghrib gitu. itu saking asiknya, tanpa gadget, tanpa tanpa permainannya seperti sekarang ini. Jadi kita masih benar-benar yang jadul sekali ya. Itu saya bermain kalau itu jadi nggak boleh keluar dari Iya, nggak boleh keluar. Kalau keluar ya mati namanya. sama pemain baru tidur. Kalau kita udah tidur gitu harus anteng gitu. Mengatur gitu ya. Oh kayak glory banget gitu. Oh kayak sama. Mematung gitu Bu, lah kalau kena langsung diam seperti patung gitu kan. Mungkin ini terima kasih untuk semuanya. Mungkin bukan di akhir kita bisa di sesi ini yang paling favorit dari permainan tradisional ketika kecil itu monggo apa terus nanti diberikan alasannya. Salah satunya tadi sudah terlontarkan, sudah diaturkan sama Bu ini, kalau posisi puasa itu ketemu teman-temannya bisa bermain-main asik, lupa tahu-tahu ketika puasa sudah maghrib. Nah ini sebagai salah satu nanti masukan buat saya pribadi ya Bu. Monggo dari siapa dulu ya, satu saja yang paling disukai. Mungkin ada kenangan yang paling manis lah, kenangan, atau mungkin yang paling pahit ketika bermain paten lele. Tahu paten lele? Tahu pakai itu tahu kayu Nah ini namanya paten lele. Betul, bisa ya ini. Main kan sesuatu ini soal bener-bener karena saya pernah punya kenangan ketika paten lele sudah masuk ketika ditudur teman saya sih pada akhirnya akhirnya jadi harapnya itu Bu. Ini salah satu kenangan laki-laki. Mungkin kenangan perempuan itu beda sama kenangan anak laki-laki. Yang monggo dimulai dari siapa, silakan diatur atau mungkin kenangannya. Terima kasih untuk yang sekian kalinya saya berbicara. Untuk permainan tradisional yang menurut saya itu semuanya saya favorit, tapi permainan karet, permainan tali dari karet itu sungguh permainan yang luar biasa. Itu mulai dari bengkul, sak kolok, sak bengkul, sesinggang, sedodo, itu secara tidak langsung ternyata kita itu sudah berlatih seperti lompat tinggi ya. Bahkan saat merdeka kita bisa menggapai tanpa jatuh. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kalau merdeka itu betul-betul anak itu sampai kadang apa sih curang untuk dinding dan raiso, tapi saya bisa, dan saya itu pakai kaki kiri. Pak Ibu, pakai kaki kiri saya bisa mencapai satu merdeka itu. Pakai kaki kiri, bukan kaki kanan, bukan tangan kaki kaki kanan itu. Jadi saya pakainya lompatnya kakinya kiri. Jadi sampai sekarang ya masih saya ya. Tapi saya sekarang kalau praktek lagi sudah tidak bisa, tapi saya dulu ya Allah, saya ternyata bisa ya. Sama beda aku skill kiwo saya bisa melampaui dan saya tidak jatuh gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih, akhirnya saya tetap terkesan permainan mereka itu ternyata hebat-hebat, dan kita itu zaman dulu itu pada zamannya itu bisa memainkan itu dengan sukses semuanya. Bahkan ya itu tadi saat merdeka saya dicurangi, saya didik dengan tapi kita bisa. Terima kasih. itu kalau Mungkin hebat ya bisa sampai merdeka itu. Kalau saya nyanyinya karena sudah merdeka dan saya itu nggak bisa Bu, itu saya pakai salto Bu.
bawahnya juga bermain, kadang ada kederannya juga jatuh terus apa namanya ini keluar darah atau karena bibirnya sobek sebelah sini sama sini. Jadi saya sempat malah lihatnya malah saya yang pingsan jatuh. Anak saya sudah dibawa kemana ke puskesmas tapi saya yang malah diotong-otong gitu. Itu juga kejadian lucu tapi sangat berkesan sekali. Terima kasih sih pengalaman saya. Maaf ya jadi terima kasih. Kalau sama basically sama sebuah permainan tradisional yang saya mainkan sejak kecil itu pasti rata-rata favorit, bahkan tidak ada yang tidak disenangi. Karena jiwa petualang saya, jadi saya juga suka manjat pohon belimbing, pohon kelengkeng, pohon jambu itu saya panjat semua, bahkan pohon kelapa. Nah itu yang nggak bisa turun, akhirnya bapak saya nyusul bawa saya turun. Iya itu pohon kelapa karena ya waduh tinggi sekali gitu. Kalau pohon belimbing kan ada ranting-rantingnya, jadi saya bisa turun gitu. Ketika pohon kelapa masuk gagap-gagap gitu ya, di tempat itu nggak ada. Akhirnya bapak saya nyusul ke atas itu jemput saya gitu. Tapi di sini ada ceritanya bukan yang paling favorit ya, jadi yang agak rada sedih gitu. Saya sederhana mainnya bobot itu pencokan gitu loh. Lari kalau udah pencok di tiangnya itu nggak bisa di apa jenenge itu hati gitu deh. Pencokan itu. Terus Kalau udah pencok nggak boleh dipegang. Kalau pas nggak pencok boleh dipegang. boleh laki-laki. Pencokannya itu batu pak. Jadi ketika saya pencok di situ, nah ini masa dari dulu saya itu kena batunya yang ini, bahkan ini sampai sekarang itu ada bekasnya. Itu batunya tutup di sini dan keluar darah gitu. Dan itu keluar kenapa ya ini kena batu gitu pas pencoknya gitu. Meleset Nah, itu main nah, itu ketika mau bobot pencoknya nggak boleh. Jadi kalau batu nggak mau. kan biasanya nek becak itu kan satu pohon. Iya. Kalau nggak pohon tiang rumah gitu ya kan. Nah ini karena itu ini batu. Batu itu kan tempat rumah teman saya itu di ini loh bawah itu loh pak. Jadi ini betengnya betengnya Oh benteng itu rumah saya benteng di soal. bawah jalan. Rumah saya itu kayak rumah teman saya itu di bawah jalan. Ya otomatis rumah sama betengnya tingginya sama. Saya mainnya di bawah. Nah ini jadi pencokan. Pencokannya saya bilang itu Iya. Apapun bisa jadi Iya pencok. bisa yang dikatakan modifikasi ya sebenarnya sudah kita jalankan itu ketika kita semua masih kecil apa saja bisa jadi media ataupun aturan ada lagi yang paling berkesan itu yang tadi yang sedih yang menyenangkan Menyenangkan semuanya. Saya kalau bermain karet yang menangnya itu sampai saya jadi penjual karet. dari kecil sudah punya bakat Jadi ada yang beli itu ibu saya itu sampai segala macam, ada yang jamuran ini gitu kan ditambir itu tambiran kalau udah satu kena semuanya. Apa boleh kok konsisten? kalau mainnya seperti itu berarti ketika ada partisipan kita berarti digantikan jadi satu itu apa betul? Iya, jadi mau berapa gitu, mau Pani piro? Isa ingin nyepiro. Oh nyepiro. Kalau mau 20 ya 20. 20. Gitu. Kan kalau karena banyak dibuat lompat, buat ini apa jamuran, buat putihan, bahkan tersulit ketika mudik harus pakai tangan kiri. Nah, saat ini Nimo itu ada. Wah, bukan Nimo jago bener kata-kata itu mainnya banyak. Saya naik untuk kabur sama meniki karet lo dados sakul kata si ibu sampai bingung ini belinya di mana kok bisa sampai segini. Itu bisa jual ke teman-teman. Hampir sekali mungkin. Jadi bermain sambil berjualan sambil jual. Ya. Untuk permainan apa namanya? Petak umpet. Untuk permainan petak umpet itu dulu biasanya di malam hari Pak Sigit. Kita sampai umpetan sampai di longan, sampai umpetan di kebun itu sudah hal biasa. Tapi dengan sisa
dengan lawan jenis, makanya kita anak-anak sesama anak tapi lawan jenis kita juga kayak aja, tidak ada hal yang tidak seperti ya yang tidak wajar itu biasa. Kalau bukan ya kita omongan berdua ya biasa, itu ya biasa. Itu ada sesuatu yang sekarang yang tidak saya temui dan mungkin untuk dilakukan zaman sekarang mungkin juga beda lagi. Nanti ujungnya beda ya. Zaman dulu seperti itu, bahwa kelamin di kali saja dulu saya sama sepupu saya yang laki-laki itu juga saya istilahnya itu sudah banyak pakai ini dalam malam tersebut tidak terjadi apa, tapi kan sekarang ya nggak tahu ya. Jadi perkainan yang mungkin bisa dilakukan di era yang sekarang ini, kita juga harus pilih-pilih untuk memberikan kepada anak mana yang kira-kira tidak rawan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Harus pilih-pilih juga, harus pintar-pintar kita masukin. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Oh, Bu Vira deh. Bu Vira? Oh, Bu Vira harus loh. Ya. Ya. Kalau pengalaman saya waktu kecil dulu. Kan komunitas harusnya kayak gitu udah. Ya. Dasar lintas. Ya, silakan. Ya. Pengalaman dulu waktu kecil permainan tradisional banyak yang dilakukan. Yang paling berkesan itu pas waktu petak umpet. Jadi petak umpet itu sama teman-teman. Jadi ya pasangan itu mesti yang sudah disebutkan, misalnya seorang kan dulu ada pembela, kan hasil bisa menang, kemudian yang nggak bisa nanti kan di belakangnya misalnya saya urutan nomor 2 tadi kenal kancana ya, nanti saya pasang seperti itu. Nah dulu itu teman saya yang pasang waktu itu, kemudian saya itu biar petani tenggone dalam rumah nengongan yang sok dipanen loh, tadi dicari kemana-mana kan gak ketemu sampai ibu saya juga ikut mencari. Nah gitu ya, dia kok nolong, udah kejejaran nggak tidur ya, cuma cekikian itu loh, nggak ada yang sama udah lagi rame kamu, nah seperti itu. Jadi wis doanya semua, akhirnya saya keluar rumah, akhirnya kan menang loh saya. Nah itu pengalaman yang menyenangkan sih, pengalaman menyedihkan main apa ya, suka pemain. Santai Budin slow. Kayak mantastor ya, seru ini. Mungkin sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas saran dari ibu-ibu dan partisipasi pada siang hari ini. Alhamdulillah sekali ya, Bu I, Bu Nai, Bu Viro, meskipun berempat, wah ternyata ya tidak kalah meriah ketika kita kumpul, Bu. Semoga kedepannya saya pribadi bisa mendapatkan kesempatan lagi di kedepannya dengan kawan-kawan yang lebih komplit, Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya terkasih, saya akhiri. Ada kurang dan lebihnya saya bertutur kata saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sigit. Terima kasih atas paparannya, sungguh paparan yang sangat menarik. Permainan tradisional ini untuk rancangan ini, untuk tugas PKB-nya baru ditujukan kepada fase C ya, 5 dan 6. Semoga kedepannya untuk fase A dan B juga bisa dibuatkan rancangan seperti ini, atau mungkin Pak Sigit bisa melakukannya di berbagai fase yang lain, dan tentunya dengan sesuai umurnya yang sungguh luar biasa. Di sini saya selaku pembawa acara mengaturkan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian tutur kata saya yang salah, entah itu sengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga paparan hari ini banyak manfaat yang kita petik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.